Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Lahirnya cabang Nahdlatul Ulama atau NU di Lombok. Keputusan Nahdlatul Ulama keluar dari Masumi dan mengubah diri menjadi partai politik terdengar beritanya sampai ke Lombok. Berita itu disiarkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua Majelis Syuro Masumi. Berita itu akhirnya terdengar oleh Badarudin alias Haji Asyid Musar, seorang tokoh yang berasal dari Mas Bage. Badarudin adalah salah seorang tokoh yang memiliki paham yang sama dengan paham keagamaan organisasi NU, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah ala mazhab Syafi'i. Posisi NU yang telah menjadi partai politik merangsang keinginan Badarudin untuk mendirikan cabang NU Lombok. Niatnya itu disampaikan kepada gurunya yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Ambali. Pertemuan antara murid dan guru itu merupakan saat-saat yang penting bagi perkembangan NU di Lombok. Karena sejak saat itu Badarudin kelihatan mengambil langkah-langkah untuk mewujudkan keinginannya mendirikan cabang NU di Lombok. Langkah awal yang diambil oleh Badarudin adalah mengirim Mubahir Nur ke PBNU Jakarta. Mubahir Nur adalah seorang anggota Ansor yang berasal dari Malang, Jawa Timur, yang pada saat itu bertugas sebagai guru kepanduan di perguruan Nahdlatul Wathon di Lombok. Tugas yang diemban oleh Mubahir Nur adalah menjelaskan kepada PBNU mengenai keinginan Badarudin untuk mendirikan cabang NU Lombok. Angan-angan Badarudin itu mendapat tanggapan dari PBNU. Pada bulan April 1953, PBNU Jakarta kemudian mengirimkan beberapa utusan ke Lombok. Di antaranya adalah Kiai Haji Idam Khalid dan Hamid Wijaya. Kiai Haji Idam Khalid pada saat itu menjabat sebagai Sekjen NU, sedangkan Hamid Wijaya menjabat sebagai Ketua Pemuda Ansor Pusat. Setelah sampai di Lombok, mereka dijemput di Pelabuhan Ampenan. Dari Pelabuhan Ampenan, mereka diajak oleh Badarudin menuju ke tempat kediaman gurunya di pesantren Bengkel untuk menjumpai gurunya, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Ambali. Kemudian dalam pertemuan itu, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Ambali mengemukakan kepada Kiai Haji Idam Khalid dan Hamid Wijaya bahwa dia merestui didirikannya cabang NU se-daerah Lombok. Adanya restu dari Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Ambali itu memperbesar semangat Kiai Haji Idam Khalid dan Hamid Wijaya untuk memenuhi keinginan Badarudin untuk mendirikan cabang NU se-daerah Lombok. Setelah mendapat restu dari Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Ambali, Kiai Haji Idam Khalid dan Hamid Wijaya diantarkan ke Mas Bage yang terletak di Lombok Timur. Desa Mas Bage adalah tempat kelahiran dan tempat tinggal dari Badarudin. Pada tanggal 22 April 1953, mereka meresmikan berdirinya cabang NU se-daerah Lombok yang berkedudukan langsung di Mas Bage dan berada di bawah naungan Konsul NU Sunda Kecil yang berkedudukan di Singaraja.
Struktur kepemimpinan NU pada saat itu terdiri dari Suriah dan Tanfisiyah. Ketua Suriah atau Rais dijabat oleh Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Ambali dan Tuan Guru Haji Mahsun sebagai wakil raisnya, serta dibantu oleh beberapa pengurus Suriah lainnya. Di bawah Suriah terdapat lembaga kepengurusan Tanfisiyah yang dipercayakan kepada Badarudin selaku ketuanya dan Abdul Hakim sebagai wakil ketuanya, serta dibantu oleh beberapa pengurus Tanfisiyah lainnya. Pada saat peresmian cabang NU se-daerah Lombok itu, juga diresmikan terbentuknya Gerakan Pemuda Ansor NU atau GP Ansor NU. Dan ditunjuk sebagai ketuanya adalah Ma'at Adenan. Berita berdirinya cabang NU se-daerah Lombok itu tersiar ke berbagai daerah di Lombok. Di antaranya adalah ke Praia, yang merupakan ibu kota Lombok Tengah. Beberapa tokoh masyarakat Praia seperti Lalu Wirantanus alias Datu Tuan alias Haji Muhammad Hasim, Lalu Opoh alias Mami Jailani dan Haji Faisal merasa tidak puas dengan keputusan itu. Ia menganggap bahwa sebutan untuk cabang NU se-daerah Lombok itu tidak tepat karena saat itu Lombok dibagi menjadi 3 daerah pemerintahan, yaitu daerah pemerintahan Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Mereka menganggap bahwa cabang organisasi NU harus didirikan di daerah setingkat kabupaten atau harus didirikan pada masing-masing daerah pemerintahan. Untuk memenuhi keinginan para tokoh masyarakat Praia, maka Haji Faisal diutus untuk pergi ke Masbage. Di Masbage, ia kemudian bertemu dengan Kiai Haji Idam Khalid dan Hamid Wijaya, serta beberapa tokoh masyarakat Masbage, di antaranya adalah Badarudin. Di tempat itu, ia mengemukakan keinginannya untuk mendirikan cabang NU Lombok Tengah. Dan untuk membahas hal itu, ia mengundang Kiai Haji Idam Khalid dan Hamid Wijaya ke Lombok Tengah. Undangan Haji Faisal itu dipenuhi oleh Kiai Haji Idam Khalid dan Hamid Wijaya. Mereka akhirnya bersama-sama tokoh masyarakat Masbage pergi ke Praia Lombok Tengah. Setelah melihat besarnya keinginan para tokoh masyarakat di Praia, maka akhirnya pada bulan April 1953, Kiai Haji Idam Khalid mengeluarkan keputusan atas nama PBNU yang menyatakan terbentuknya cabang NU Praia dengan status diakui, walaupun masyarakat Praia harus menunggu surat keputusan dan pengesahan dari PBNU Pusat. Namun, para pemuka masyarakat Praia sudah merasa optimis bahwa keinginan mereka dapat tercapai. Status diakui yang diberikan kepada cabang NU di Praia itu disebabkan karena usulan mereka untuk mendirikan cabang NU di Praia tidak ditujukan langsung kepada PBNU Pusat, melainkan kepada Kiai Haji Idam Khalid dan Hamid Wijaya saja. Walaupun begitu, cabang NU yang berkedudukan di Praia itu telah berhak membentuk majelis wakil cabang dan ranting-ranting di daerahnya. Susunan pengurus NU di Lombok Tengah itu dipegang oleh Haji Faisal sebagai ketua Suriah atau Rais dan dibantu oleh beberapa pengurus Suriah lainnya. Lalu Opoh alias Mami Jailani sebagai ketua Tanfisiyah dan Lalu Burhan
sebagai sekretarisnya serta dibantu oleh beberapa pengurus Tanfisyah lainnya. Haji Faisal berasal dari Perbawa Praya, sedangkan Mami Jailani dan Lalu Burhan berasal dari Kampung Toyang Praya. 3 hari setelah pembentukan cabang NU Praya, mereka telah dapat mendirikan ranting-ranting yang berjumlah 11 buah. Berdirinya ranting-ranting itu mendapat reaksi dari Badarudin dan menganggap bahwa para pengurus NU di Lombok Tengah telah melangkahi wewenang Badarudin selaku ketua Tanfisyah cabang NU se-daerah Lombok. Sebagai rasa tidak puasnya itu, ia kemudian mengirim surat kepada Kepala Daerah Pemerintahan dan Kepala Polisi Lombok Tengah yang isinya agar kedua pejabat itu melarang pembentukan ranting-ranting di Lombok Tengah tanpa seizin Badarudin. Aksi Badarudin itu menimbulkan reaksi keras dari para pengurus NU di Lombok Tengah. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Kiai Haji Idam Khalid dan Hamid Wijaya. Untuk mencari pemecahan masalah yang dihadapinya itu, mereka akhirnya mengadakan rapat anggota NU. Dalam rapat itu diputuskan bahwa NU Praya harus diperjuangkan agar segera diresmikan oleh PBNU, sehingga tidak lagi berada di bawah cabang NU Mas Bage. Kemudian mereka mengirim 3 utusan ke Jakarta, yaitu Haji Hijaz sebagai utusan, Haji Abdul Hamid sebagai pendukung pembiayaan, dan Lalu Liki sebagai pengawal ke PBNU Jakarta. Setelah mereka sampai di Jakarta, mereka langsung menghadap Kiai Haji Idam Khalid di tempat kediamannya. Dan Kiai Haji Idam Khalid kemudian menyuruh mereka menghadap langsung ke kantor PBNU. Di kantor PBNU, mereka diterima oleh KRH Abdul Wahab Kasbullah Rois Am atau Ketua Suriah, Kiai Haji Malskur Ketua Umum, dan Kiai Haji Idam Khalid Sekretaris Umum. Dalam pertemuan itu, mereka memaparkan posisi cabang NU Praya di Lombok dan menjelaskan bahwa Lombok pada saat itu terdiri dari 3 daerah pemerintahan, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Pertemuan itu akhirnya menghasilkan keputusan diresmikannya cabang NU Lombok Tengah yang berkedudukan di Praya. Kesempatan itu dipergunakan oleh Haji Hijaz untuk menyampaikan keinginannya mendirikan cabang NU Lombok Barat. Apa yang diutarakan oleh Haji Hijaz itu pada prinsipnya dapat diterima oleh PBNU. Akan tetapi, karena PBNU belum mengetahui secara resmi situasi dan kondisi pendukung NU di Lombok Barat, maka untuk sementara PBNU hanya dapat mengakui cabang NU Lombok Barat yang berkedudukan di Mataram secara sementara. Walaupun masih bersifat sementara, tetapi Haji Hijaz sudah merasa puas dengan jawaban dari PBNU. Pada saat itu, Haji Hijaz mengusulkan nama-nama calon pengurus cabang NU Lombok Barat. Nama-nama pengurus yang diusulkan saat itu adalah Haji Abhar sebagai ketua Suriah atau Rais, dan ia sendiri, Haji Hijaz, mengusulkan dirinya sebagai ketua Tanfisyah.
Haji Mustajab sebagai sekretaris dan Nakiyah sebagai bendaharanya. Pada tahun 1954 terjadi perubahan susunan kepengurusan pada cabang NU Lombok Barat. Nama-nama pengurus sebelumnya bersifat sementara diganti dengan nama-nama pengurus resmi. Kedudukan sebagai Rais Suriah dipegang oleh Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Rais Suriah Cabang NU se-Daerah Lombok yang berpusat di Masbage. Dan sebagai wakil raisnya dijabat oleh Haji Abhar. Diangkatnya Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali itu erat kaitannya dengan asal dan tempat tinggal dari tokoh itu, yaitu di Bengkel Labuan Api Mataram, yang termasuk daerah cabang NU Lombok Barat. Selain itu, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali adalah seorang tokoh yang memiliki karisma yang sangat besar di Lombok Barat, khususnya dan daerah Lombok umumnya. Tujuannya adalah agar memudahkan dalam merekrut masa pendukungnya. Sementara itu, Haji Hijaz yang tadinya menjabat sebagai Ketua Tanfisyah sementara cabang NU Lombok Barat mengundurkan diri dari jabatannya karena di samping ia sebagai Ketua Tanfisyah, ia juga menjabat sebagai Kepala Jawatan Penerangan Lombok Barat. Mengingat kesibukannya sebagai Kepala Jawatan Penerangan itu, maka posisinya laku Ketua Tanfisyah diserahkan kepada Haji Jainuddin yang berasal dari Bengkel. Dan Haji Mustajab dan Nakiyah masih pada posisi semula. Sejak tahun 1954 itulah di daerah Lombok secara resmi berdiri 3 cabang NU, yaitu cabang NU Lombok Barat yang berkedudukan di Bengkel Mataram, cabang NU Lombok Tengah yang berkedudukan di Praia, dan cabang NU Lombok Timur yang berkedudukan di Masbage Selong. Demikianlah lahirnya cabang NU di Lombok. Cerita yang saya sampaikan ini saya ambil dari buku yang saya tulis yang berjudul NU Lombok tahun 1953 sampai dengan tahun 1984. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan apabila ada penyampaian yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.